Baik, izin kakak-kakak, kegiatan kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam Jumat. Salam sehat untuk kita semua. Kakak-kakak yang hebat, pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk menuntaskan modul 2.1, paket modul 2.1. Namun sebelum kita jauh masuk ke dalam, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat kemurahan, rahmat dan bimbingannya pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang tatap maya ini dalam kondisi, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik kakak-kakak, seperti biasa untuk memulai kegiatan ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta bantuan kepada Kak Hildan, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, yang sama-sama kita hormati Kak Fasil beserta admin yang sudah bergabung di dalam tatap maya ini. Kemudian kakak-kakak yang lain, alhamdulillah dalam kondisi yang lumayan padat, mungkin kegiatan liburnya namun dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain, namun tiada lain-lain, tiada bukan, hanya tujuan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sehat selalu, karena mungkin ini sesuai dengan informasi dari Kak Fasil bahwa ini adalah kegiatan tatap maya untuk di modul kedua ini adalah terakhir dan akan kembali di tatap muka. Namun sampai dengan saat ini juga belum ada informasi terkait dengan surat dan kapan kegiatan itu terlaksana dan bagaimana model pelaksanaannya. Mudah-mudahan segera kita dapat informasi nanti setelah kegiatan ini berjalan di dalam forum. Oleh karena itu, demi menghemat dan mengefisien waktu dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuka dengan umul kitab Al-Hazimiyah wa likulli niyatin sholihah bisyiril Fatihah. Berdoa selesai. Kegiatan pada malam hari ini kami serahkan kepada Kak Fasil untuk memandu dan mudah-mudahan rekan-rekan yang lain, tinggal satu orang yang belum bergabung, segera bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hildan telah memimpin doa untuk pertemuan kita malam hari ini. Baik kakak-kakak, untuk sebelum kita masuk ke materi terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Hildan, memang benar bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan tatap maya kita yang terakhir ya. Sebelum nanti di hari Senin, insya Allah kita akan bertemu secara langsung di kegiatan luring. Namun informasi yang kami peroleh sampai dengan tadi sore, memang surat secara resmi belum ada yang kami terima. Baik kami sebagai fasilitator juga belum mendapatkan informasi apapun. Namun kembali mengingat daripada jadwal yang memang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pusat bahwa memang Senin menjadi agenda untuk kita melakukan kegiatan PKG PJOK ini secara langsung atau luring. Oleh karena itu kita tetap berharap bahwa kegiatan ini nantinya akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Insya Allah mudah-mudahan besok ada informasi yang bisa kita
terima sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penugasan, sekali lagi saya himbau kepada kakak-kakak itu untuk setiap penugasan yang diminta itu untuk diselesaikan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Namun apabila misalnya karena sesuatu dan lain hal tugas tersebut tidak bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tetap kakak harus mengirim tugas tersebut gitu. Karena masih ada toleransi penerimaan tugas sampai dengan beberapa hari sejak tanggal batas akhir daripada pengumpulan tugas tersebut dilakukan. Jadi begitu ya kakak. Jadi tugasnya masih bisa tetap kita nilai, yang penting tugas itu segera dikirim. Gitu. Itu yang informasi yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, Kak Ildan? Baik Kak, mumpung belum dimulai juga masih hangat terkait dengan tugas-tugas teman-teman ini sebagai poin pokok juga nanti di dalam penilaian. Sebagai gambaran, kalau memang masih ada rekan-rekan atau kakak-kakak yang lain terkendala dengan pengumpulan tugas, mungkin secara japri atau di forum ini atau bagaimana untuk diinformasikan atau bagaimana Kak itu supaya rekan-rekan kita atau kakak-kakak yang lain juga tahu di mana sih tugas yang belum dikumpulkan dengan sampai di modul yang malam hari ini. Terima kasih Kak. Saling mengingatkan kalau memang sudah ada fix, alhamdulillah. Kalaupun nanti secara japri Kak Fasil untuk mengimpun, tidak masalah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hildan. Jadi memang untuk pengumpulan tugas, alhamdulillah kelas kita termasuk untuk pengumpulan tugas, kalau saya presentasikan bisa di atas 95% ya kakak-kakak ya. Jadi memang apabila ada kakak-kakak yang kebetulan mungkin lupa biasanya atau terkendala karena teknis pengumpulan tugasnya, itu biasanya saya japri begitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak ada yang tidak mendapatkan japri dari saya begitu, itu berarti memang tugas yang diselesaikan atau tugas yang diminta oleh LMS itu berarti semuanya sudah clear gitu ya kakak ya. Jadi tidak saya umumkan di forum atau grup secara besar begitu, di grup besar bahwa saya akan japri biasanya kalau ada yang kebetulan belum selesai tugasnya. Jadi begitu Kak Ilda. Baik, terima kasih Kak Fasil. Alhamdulillah, insya Allah kelas A 90%. Amin. Jadi untuk terkait dengan kegiatan ini, kakak-kakak, saya kembali lagi mengingatkan bahwa memang item penilaiannya sangat banyak. Salah satunya adalah kegiatan ini dari kegiatan pengumpulan tugas, kemudian kegiatan daftar hadir tatap maya, kemudian kegiatan nanti di luring, keaktifan, dan beberapa penilaian item yang lain itu menjadi satu penilaian yang cukup banyak, termasuk ada kegiatan tes nantinya ya kakak-kakak, ada tes awal, kemudian ada tes akhir. Jadi diikuti saja semuanya, insya Allah ketika semuanya sudah diikuti dengan maksimal, maka kemungkinan untuk mendapatkan kelulusan itu juga besar. Jadi saya berharap ini menjadi sesuatu yang kita maknai sebagai tugas dan tanggung jawab kita bersama. Saya juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa mengantarkan kakak-kakak menyelesaikan kegiatan ini dengan maksimal, dengan baik, karena tanggung jawab ini juga nanti akan saya estafetkan kepada kakak-kakak juga yang nanti akan melakukan kegiatan diseminasi. Sekali lagi nanti kakak-kakak akan melanjutkan kegiatan diseminasi setelah kegiatan ini berakhir. Sebagai informasi, kegiatan ini nanti akan berakhir di tanggal 29 Agustus. Kelanjutan dari kegiatan diseminasi itu nanti bisa diperhatikan lebih rinci di lini masa ya.
kakak-kakak nanti akan melanjutkan kegiatan itu sampai dengan bulan Desember kalau tidak salah. Jadi itu sebagai reminder atau pengingat kita agar kegiatan ini bisa kita maksimalkan, bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Baik kakak-kakak, kita akan masuk kepada fokus kegiatan kita pada malam hari ini. Izin untuk saya menampilkan share screen. Baik, apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah ya? Sudah Kak. Baik, pada malam hari ini kita akan masuk kepada penguatan kembali ya untuk dua materi tatap maya sebelumnya di modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, di mana materi tersebut di pertemuan pertama kita sudah fokus menyelesaikan terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Itu pertemuan pertama di modul 2.1. Kemudian pertemuan kedua itu kita menyelesaikan materi terkait dengan penyajian tugas gerak. Nah, pada malam hari ini pembelajaran pertama dan kedua akan kita kuatkan kembali. Nanti kegiatan kita akan lebih banyak kegiatan diskusi dan menggali lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman dan juga apa yang selama ini pernah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya untuk bisa menyajikan sebuah pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi nanti kegiatannya akan banyak di ruang diskusi, gitu kakak-kakak. Nah, tujuan daripada pertemuan kita nanti kakak-kakak diharapkan akan mampu untuk saling belajar dan berbagi referensi terkait dengan penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ya atau temuan peserta atau kakak-kakak dari hasil berdiskusi nantinya dengan kelompok. Referensi ini nanti diharapkan akan mampu memperkaya dan juga memberikan inspirasi kepada kita, gitu, kakak-kakak semua, untuk bagaimana kita endingnya bisa meningkatkan efektivitas di dalam pembelajaran, terutama saat kita menyajikan tugas gerak yang ada di dalam pembelajaran PJOK. Agenda kita dibagi menjadi 3. Yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga kita nanti akan melakukan kegiatan refleksi. Baik, kakak-kakak, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan awal lalu bahwa pengajaran yang efektif di dalam pembelajaran PJOK itu memang menjadi sebuah hal yang harus menjadi tujuan kita semua. Tentu saja untuk mencapai sebuah pembelajaran yang efektif, kita membutuhkan sebuah strategi, kemudian teknik, pendekatan untuk bagaimana melibatkan peserta didik atau bagaimana kemudian kita mengajar
berpihak atau berpusat kepada peserta didik. Di dalam konteks pembelajaran PJOK, memang ada banyak aspek ya yang kemudian menentukan apakah sebuah pembelajaran itu dikatakan efektif atau tidak. Namun merujuk kepada konsep yang dihantarkan di modul ini bahwa aspek-aspek yang kita fokus untuk kita concern menyepakati bahwa sebuah pembelajaran PJOK yang efektif atau dikatakan efektif itu apabila memenuhi 9 aspek. Tentu kakak-kakak masih ingat ya kegiatan pembelajaran kita di modul 2.1 terkait dengan LTM, di mana kita sudah mengingat atau merumuskan aspek-aspek pembelajaran yang efektif itu dengan melakukan kegiatan pembelajaran LTM kemarin. Ya, yang pertama bagaimana kita menentukan sebuah tujuan pembelajaran harus jelas, sampai kemudian di akhirnya yang menjadi faktor adalah harus memperhatikan keselamatan daripada proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian di pertemuan kedua 2 hari yang lalu kita telah fokus untuk kemudian bersama-sama membahas terkait dengan yang pertama bagaimana kita mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian yang kedua bagaimana kita bisa melakukan pentahapan dari sebuah konten pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memaksimalkan cui atau isyarat di dalam proses pembelajaran. Saya masih ingat di akhir pertemuan kita yang kemarin, dari hasil refleksi pembelajaran yang kemarin, itu banyak daripada kakak-kakak yang ketika ditanya hal apa yang paling berkesan dari proses pembelajaran kita di pertemuan kedua kemarin, kakak-kakak banyak di sana yang terkesan dengan bagaimana kita memaksimalkan cui atau isyarat di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas lagi lebih banyak nanti terkait dengan bagaimana kita mampu mengefektifkan sebuah pembelajaran dengan menemukan kembali atau mengingat kembali hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Baik, kakak-kakak, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu berburu referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Di sini kita langsung diminta untuk membagi kelompok. Kakak-kakak bisa melihat di slide bahwa nanti kegiatannya adalah berburu referensi. Kakak-kakak nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana di tiap kelompok nanti bersama-sama untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait dengan penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh kakak-kakak di dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, hasil daripada diskusi tersebut nanti, temuannya itu dituangkan di lembar kerja yang nanti sudah disediakan melalui link yang nanti akan dikirim oleh admin di kolom chat. Ya. Kemudian kakak-kakak akan bahas di dalam breakout room. Kegiatan berburu referensi ini nanti akan ditulis di lembar kerja dengan durasi waktu yang cukup untuk kakak-kakak berburu, memperkaya. Jadi semakin banyak yang kakak-kakak bisa temukan dari hasil berburu referensi tersebut, tentu semakin baik. Tentu akan semakin memperkaya hasanah daripada pembelajaran kita nanti. Jadi ada waktu 40 menit
Jadi silahkan dimaksimalkan waktu yang 40 menit itu untuk kakak-kakak nanti berburu bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di kegiatan nanti akhir ketika waktu sudah selesai, kakak-kakak akan diminta kembali ke main room atau ruang utama. Jadi seperti itu kakak-kakak untuk pertemuan kita atau untuk agenda kita yang pertama di malam hari ini, yaitu berburu referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Untuk kegiatan ini, sebelum kegiatan ini masuk ke dalam breakout room, ada yang ingin ditanyakan dari kakak-kakak terkait dengan teknis penyelesaian kegiatan ini? Baik, kalau tidak ada, kakak-kakak bisa melihat di kolom chat, sudah dikirim oleh admin kami lembar kerja yang berisi nanti eh, panduan aktivitas yang akan kakak-kakak lakukan dan selesaikan di kelompok masing-masing. Begitu kakak-kakak ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya minta admin untuk segera membagi kelompok menjadi 3 kelompok secara acak, dan kami persilahkan kakak-kakak untuk mulai berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Disilahkan. Kak Yusuf dan Kak Nurul, silahkan untuk segera bergabung di kelompok. Breakout saya tidak muncul dia Kak. Kak Nurul pakai handphone ya? Kak admin mungkin bisa dibantu. Kak Nurul ada di kelompok berapa ya? Belum muncul saya Kak Fasil. Oke, Kak Nurul belum muncul ya. Sebentar saya cek dulu. Di mana breakout today? Kemana dia? Tidak muncul ya. Aku mau ikut bergabung dengan temanku. Kak Muhammad Yusuf, Kak Yusuf, silakan untuk segera bergabung di kelompok.
Mohon maaf Kak Fasil, minta link untuk form pengisian tugas itu nih. Tadi Kak Sadika kayaknya lagi gangguan yang download tadi. Oke. Makasih Kak Fasil.
Pental ini Pak Fasil. Makanya poin. Cek. Cek. Cek, kakak-kakak. Apakah sudah kembali semua ke main room? Baik, kita akan lanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Izin untuk saya menampilkan share screen kembali. Baik, kakak-kakak, tadi kita sudah kurang lebih 40 menit ya ada di output untuk berdiskusi terkait dengan lembar kerja tadi yang sudah dibagikan. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu berbagi referensi penyajian tugas gerak. Di kegiatan ini, kakak-kakak nanti secara bergantian, kelompok 1, 2, dan 3, untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi di kelompoknya, di mana masing-masing kelompok saya berikan waktu 10 menit saja untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil daripada diskusi tadi di breakout. Begitu kakak-kakak. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan bagi kelompok yang sudah siap. Mungkin tadi ada kelompok yang juga masih dalam proses penyelesaian sambil jalan. Baik, Kak Hilda, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan sesuai dengan nomor urut kelompok. Tidak apa-apa, biar lama sambil menunggu teman-teman yang lain yang sedang mengerjakan tugas atau belum kembali ke room semula. Oleh karena itu, izinkan kami dari kelompok 1 mungkin secara langsung saya hanya sebagai pemandu, nanti mungkin karena Kak Nurul juga tidak mungkin bisa berbagi, jadi mudah-mudahan nanti yang lain untuk sebagai penyaji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan waktu yang terbatas, saya dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami terkait dengan modul yang sudah dibagikan di masing-masing link. Oleh karena itu, izinkan saya akan share terkait dengan materi yang sudah kami diskusikan. Baik, sebelum saya mulai di sini, saya izinkan kepada salah satu teman kami atau kakak-kakak yang lain, kelompok kami yang akan memandu langsung kegiatan ini. Oleh karena itu, mohon kesediaan salah satu kakak-kakak atau teman saya yang ada di kelompok 1. Mungkin Kak Zainul atau Kak An, oleh karena itu kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Hildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Kak Hildan, Kak Nurul, Kak M. Isnaini, Kak Ervan, Kak Agus Jayadi, saya sendiri dan Kak Anak Bagus ya.
dalam hasil diskusi kami sudah kami bisa paparkan melalui slide yang ditampilkan oleh Kak Hildan, yaitu nanti sesuai dengan hasil rembukan tadi kesepakatan, ya saya sendiri akan menyampaikan di bagian pertamanya Kak Hildan ya. Iya, siap Kak. Siap. Ya. Nanti di bagian kedua kita minta kesiapan Kak Isnaini, Kak Nurul gitu. Baik. Kalau Baik. mungkin Dan mohon izin, kalau Kak Nurul Baik, karena nggak apa-apa, Kak. suara mic-nya agak terputus, enggak apa-apa. Beliau sebagai penyimak aja. Enggak apa-apa, langsung dah Kak Zainul dulu. Oh siap. Ya. Terakhir nanti yang nomor 3 nanti disampaikan oleh Bagus. Kak Aan, bagus Ya. ya terkait dengan cuy Baik. atau syarat. Bagus. Terima Oke, kasih. yang pertama ya. Yang pertama dari hasil diskusi kami di kelompok 1 terkait dengan nomor 1 yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu A, menetapkan tanda atau prosedur yang antara lain memberikan instruksi yang jelas dan ringkas. Bagaimana kita memberikan instruksi yang jelas dan ringkas. Yang kedua, menggunakan suara yang tegas dan bisa didengar oleh semua siswa. Selanjutnya, menggunakan tanda verbal. Contoh, mulai. Atau tanda non verbal, contohnya bisa menggunakan fluid, tepuk tangan, dan lain-lain. Juga menggunakan tanda-tanda yang mudah dipahami dan dilakukan secara rutin, sehingga akan menjadi familiar atau pembiasaan oleh peserta didik dalam mendapatkan perhatian peserta didik. Selanjutnya B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. 1, membariskan peserta didik membelakangi keramaian ya, supaya lebih fokus. Yang kedua, minta peserta didik meletakkan peralatan olahraga di depan barisan. Yang ketiga, menggunakan tanda atau prosedur tetap ketika berhadapan dengan objek yang menjadi peralatan pembelajaran. Selanjutnya C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Tak lain bagaimana merapatkan barisan peserta didik ketika akan menyampaikan pesan atau instruksi. Yang selanjutnya membariskan peserta didik dengan membelakangi arah matahari. Ya, selanjutnya interaksi aktif, yaitu melibatkan siswa dalam diskusi, pertanyaan dan aktivitas yang mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif atau umpan balik seperti itu ya. Dengan memanfaatkan alat bantu seperti mikrofon atau proyektor agar peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. Yang terakhir, berikan umpan balik secara konstruktif terhadap respon siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka. Berinteraksilah dengan peserta didik secara langsung untuk memastikan mereka terlibat dalam memahami materi. Itu di pertama. Selanjutnya, menggunakan waktu yang efisien. Selain menyajikan tugas gerak secara singkat, merencanakan kegiatan pembelajaran dengan baik untuk memanfaatkan waktu secara efisien, fokus pada tujuan pembelajaran utama untuk menghindari pemborosan waktu pada hal yang kurang penting. Dan terakhir, melakukan evaluasi bagaimana penggunaan waktu yang disesuaikan dengan strategi jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, itu penjabaran dari poin pertama, itu bagaimana kita mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, selanjutnya silakan. Baik, poin kedua kami persilakan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Kak Zainul tadi. Kami persilakan kepada kakak-kakak atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Silakan Kak Nurul, siap dia tadi ya? Boleh. Siap. Alhamdulillah sudah terang. Sudah terang Kak Nurul. Lanjut. Nah, baik, terima kasih. Di sini yang kedua adalah menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan.
keterampilan yang gerak yang diajarkan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Urutan pengejaran yang dilakukan adalah yang pertama adalah melakukan pendahuluan atau pengarahan terhadap siswa didik. Yang kedua adalah mendemonstrasikan. Yang ketiga latihan struktur dan latihan mandiri. Yang keempat adalah melakukan evaluasi dan umpan balik terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah pengorganisasian materi. Di sini kita menyusun konten pembelajaran secara struktur. Yaitu urutan pengajaran yang dilakukan adalah yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, menentukan topik pembelajaran yang akan kita ajarkan. Yang ketiga adalah penyusunan RPP, karena setiap kegiatan yang akan kita lakukan sebelum pembelajaran tentunya kita harus menyusun rencana pelaksana pembelajaran terlebih dahulu. Yang keempat adalah pengembangan bahan ajar. Yang kelima adalah strategi pengajaran dan yang terakhir adalah evaluasi. Itu adalah tentang tahapan konten dan aspek organisasi dalam penugasan. Baik, yang terakhir yaitu isyarat atau cuy kepada Kak Aan Bagus atau yang Kak Agus silakan, sama Kak Isna ini mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ildan. Untuk yang ketiga yaitu isyarat cuy yang pada 2 hari yang lalu kita bahas berupa kata-kata singkat untuk mempermudah peserta didik melihat rumitnya atau teknik yang rumit. Kita mempermudahnya. Kita contohkan pada saat pembelajaran di pembelajaran layup bola basket. Ini kita isyaratnya yang bisa digunakan salah satunya adalah bola ditaruh bukan dilempar, karena itu sering terjadi. Jadi bisa lebih mudah dipahami dengan penggunaan isyarat cuy. Ini yang kedua, biasanya kita bisa lakukan langkah kanan kiri naik. Nah, itu juga mempermudah gerakan layup bola basket. Kemudian letakkan bola di arah jam 11. Itu juga mempermudah. Kemudian yang kedua, sepak bola atau passing menggunakan kaki bagian dalam. Kita bisa menggunakan cuy, yaitu lutut sedikit ditekuk, atau kaki tumpu ayunan kaki dengan ayunan kaki dengan telapak kaki terbuka lebar, pandangan lurus ke sasaran. Guling depan juga bisa kita berikan cuy, yaitu badan membulat itu untuk memudahkan proses menggulingnya. Itu dengan kata-kata membulat itu akan memudahkan anak-anak dalam berpikir dan menyederhanakan konsep guling depan. Kemudian peluk lutut jangan dilepas, gunakan tengkuk bukan dahi. Syuting bola basket pun demikian. Salah satunya adalah tangan membentuk huruf J terbalik. Itu mempermudah anak mengingat tentang teknik meletakkan atau menggunakan tangannya saat memegang bola. Kemudian lecutkan bukan dilempar, dan tembak ke arah jam 10. Yang terakhir adalah lari 100 meter ya, atau start jongkok. Biasanya kita bisa menggunakan seperti istilah tangan membentuk huruf V terbalik. Nah, itu beberapa cuy yang bisa dipakai dengan hasil diskusi kita di kelompok 1 mengenai cuy ini. Demikian Kak Ildan. Terima kasih kakak-kakak yang lain. Baik, itu tadi pemaparan hasil diskusi kami terkait dengan apa yang sudah ada di modul dari kelompok 1. Mungkin sebagai penyempurna dari kakak-kakak yang lain atau kelompok yang lain, kami persilakan jikalau ada waktu atau kegiatan sesi tanya jawab yang akan diberikan oleh fasilitator. Waktu dan tempat kami persilakan sebelum kami akhiri. Terima kasih. Baik, izin kakak-kakak, apakah suara saya terdengar? Siap. Baik, untuk kegiatan presentasi ini nanti kita akan simpulkan di akhir. Jadi kita lanjutkan apabila memang tidak ada lagi yang akan ditambahkan oleh anggota kelompok 1 terkait dengan tugas di LK ini, kita akan segera memberikan kesempatan kepada kelompok berikutnya untuk
melakukan presentasi. Nanti kesimpulan terakhirnya kita akan bahas secara bersama-sama. Begitu. Baik, terima kasih Kak Fasil. Dengan instruksi yang tadi, maka kelompok 1 sampai di sini untuk penyajiannya. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya yang cukup lengkap dan luar biasa. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2, untuk melakukan presentasi hasil daripada diskusi di kelompok. Disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama Kak Fasil. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Dalam kesempatan ini kami kelompok 2 akan berbagi tugas yang nantinya ada 3 presentasi, yaitu Kak Cepi, Kak Eko, dan Kak Sofian Sauri. Dan untuk penyajinya nanti Kak Samsul Rijal. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja untuk presentasinya. Silakan Kak Cepi. Oke, terima kasih Kak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan mencoba memaparkan diskusi dari kelompok kami yang tadi dilaksanakan di Bracket Room. Itu ada yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini yang bagian A-nya adalah menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kami mengambil yang pertama adalah instruksi yang jelas, kemudian bisa menggunakan suara atau bahasa tubuh, terus isyarat non-verbal, kemudian penghargaan dan konsekuensi. Yang berikutnya adalah variasi aktivitas, kemudian dilanjutkan dengan latihan yang berulang-ulang, dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Kemudian yang bagian kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dan di sini kelompok kami mengambil ada pemilihan lokasi pembelajaran, kemudian peralatan atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian memperhitungkan atau melihat kondisi alam sekitar seperti suhu dan cuaca, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi atau melihat gangguan-gangguan eksternal yang ada atau yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini kami mengambil di mana ada yang namanya posisi mengajar atau fokus guru itu kepada dilihat peserta didik gimana kita memposisikan diri. Kemudian menggunakan suara yang jelas pada saat penyampaian materi kepada peserta didik. Yang berikutnya adalah penggunaan alat bantu, kemudian interaksi yang aktif dalam proses pembelajaran, kemudian penguatan instruksi, dan yang terakhir adalah strategi mengajar. Nah, yang bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini kami mengambil yaitu adalah perencanaan yang matang, perencanaan pembelajaran yang matang yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian pendekatan yang aktif, lanjutkan lagi dengan variasi aktivitas. Setelah itu ada transisi yang cepat dan ditambah dengan pembagian tugas kepada peserta didik, dan yang terakhir adalah fleksibilitas waktu. Untuk penyajian hasil diskusi yang pertama yang saya sampaikan sedemikian, nanti akan dilanjutkan oleh kakak-kakak yang lain di dalam kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Cepi atas waktunya. Untuk penyajian yang kedua, kami persilakan sama Kak Eko. Baik, terima kasih Kak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan mengenai menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, di mana di kelompok kami keterampilan gerak yang akan diajarkan yang pertama menetapkan konten keterampilan yang diajarkan.
yang memiliki urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi tujuan, pemetaan, penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik, struktur materi, dan integrasi. Selanjutnya, keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua adalah yang organisasi penugasan keterampilannya, di mana menjelaskan tujuan penugasan, penjelasan instruksi, variasi dalam memberikan tugas, memberikan panduan atau referensi, dukungan dan umpan balik, dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi pembelajaran. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan atau Ya, ada ya, Kak Sofian, silakan. ya, terima kasih Kak Eko. Untuk presentasi terakhir akan dilanjutkan sama Kak Sofian Sauri. Silakan Kak Sofian. Baik, adalah isyarat pembelajaran. Tunggu 15 menit lagi, biar ada isinya dulu ini. Sama sebelumnya. Jadi kelompok kami tunggu sebentar, 3. Sekarang yang selanjutnya adalah pelajaran dan isyarat atau cuy. Yang pertama, lempar tangkap bola basket atau chess pass. Kan sikap X, posisi lepas ke depan atau diluruskan, ikuti arah lemparan setelah bola dilepas. Ya, bola menggunakan kaki bagian yang bisa digunakan. Yang pertama, kaki dekat dengan bola, jaga bagian dalam, pastikan tumpuan kaki terkuat, kaki dikunci saat menendang bola, dan ikuti arah tendangan dan tegakkan badan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Kak Sofian Sauri. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Dalam hal ini tentu saja ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heri dan rekan-rekan di kelompok 2. Saya melihat cukup kaya ya referensi yang bisa ditampilkan dari hasil diskusinya. Nanti kita akan bahas di akhir. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Silahkan. Waktu kami persilahkan kepada kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Terima kasih banyak Kak Fasil. Izin kami dari kelompok 3 melihat presentasi Kak yang lain. Kami kelompok 3 cuma pelengkap kayaknya Kak Fasil ini, karena sudah dipaparkan habis tadi sama kelompok 1 dan 2 ini. Tapi mumpung sebagai pelengkap ya, kita lengkapi saja dari 1, 2 dan 3. Sehingga kami minta tolong sama Kak Kris untuk share screen. Kemudian kelompok 3 akan menjadi materi pada malam hari ini adalah senior kami, yaitu Kak Hasan. Kepada Kak Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Hendra atas kesempatan yang diberikan. Berikut presentasi dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, lalu Irfan, Kris Panji, Sandika, dan Heri. Scroll ke bawah Pak Hendra, Pak siapa tadi lupa. Baiklah, yang pertama bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kami
kami sepakati bersama kelompok. Yang pertama adalah menandakan bahwa siswa harus diam dan memperhatikan. Kedua, tepuk tangan 3 kali menandakan bahwa siswa harus beralih ke aktivitas berikutnya. 3, meniup-niup panjang yang artinya menandakan mulai proses pembelajaran atau berakhirnya pembelajaran. Bagaimana mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran? Yang pertama, menghindari menghadap matahari saat proses pembelajaran. Yang kedua, meminimalkan kebisingan. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Suara guru harus lantang saat menyampaikan materi dan memberikan perintah. Kedua, menggunakan media pembelajaran dalam bentuk gambar dan video. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan pemanasan dalam bentuk permainan yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, praktik dilakukan secara berkelompok. Artinya, secara berkelompok di sini kita memanfaatkan fasilitas yang seadanya. Baik, nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu permainan bola basket. Urutan pembelajaran yang dilakukan yaitu pendahuluan seperti biasa pengarahan, pemanasan yang sesuai dengan konteks dari keterampilan gerak yang akan disampaikan, demonstrasi gerak permainan bola basket yang disampaikan awalnya oleh guru dan nanti akan diperhatikan oleh peserta didik. 3, evaluasi atau penilaian dan refleksi. Refleksi yang dimaksud kita menanyakan kepada siswa hasil dari pembelajaran apakah sudah sesuai atau tidak. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan yang diajarkan bola basket, dribble bola basket. Cue yang digunakan adalah bola didorong bukan ditepuk. Yang kedua, lempar lembing. Pertama, cue yang digunakan adalah lambungkan lembing membentuk 45 derajat. Yang kedua, pandangan fokus ke depan. Itu saja dari kelompok kami, Kak Fasil. Insya Allah ini lebih banyak kurangnya. Mohon masukan sebagai kesempurnaan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak. Tadi sudah kita bersama-sama untuk mendengarkan penjelasan dan pemaparan hasil diskusi daripada masing-masing kelompok yang pada intinya bahwasanya semakin kaya referensi kakak-kakak kita sebagai guru dalam mengembangkan strategi di luar daripada modul, karena memang kalau kakak-kakak perhatikan memang dielaborasi bahwa ada memang beberapa contoh yang sudah diberikan, contoh yang sudah dipaparkan di dalam modul, namun contoh-contoh tersebut kemudian tidak terbatas pada itu. Oleh karena itu sebenarnya dalam kita kemudian mengembangkan strategi lain daripada apa yang sudah diajarkan di modul, itu adalah menjadi sebuah hasanah yang tentu saja kita harapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK kita. Yang harus menjadi catatannya bahwa dalam mengembangkan tersebut tentu saja kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan, kemudian tingkat usia daripada peserta didik kita, kemudian kondisi-kondisi yang mempengaruhi dalam lingkungan belajar kita. Jadi itu menjadi sesuatu yang
harus dan jeli untuk kita melihat. Bisa jadi kemudian misalnya ya, di dalam kita memberikan isyarat menggunakan peluit atau lipri, itu jangan sampai kemudian itu menjadi sebuah dominasi di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita sebagai guru PJOK juga diharapkan sebenarnya mampu untuk bagaimana ketika kita memberikan sebuah pembelajaran atau memimpin pembelajaran, ada hal-hal khas atau isyarat-isyarat khas yang bisa kita buat, yang itu sudah menjadi sebuah karakter dari kita. Nah, hal ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kemudian menghilangkan stigma atau anggapan bahwa guru olahraga itu selalu identik dengan fluid yang dikalungkan di leher, begitu ya kakak-kakak ya. Jadi lipri atau fluid yang kita gunakan itu bukan menjadi satu-satunya alat komunikasi untuk kita memberikan sebuah isyarat atau perintah. Jadi saya simpulkan kembali bahwa semakin kaya, semakin banyak hal-hal yang kakak bisa kembangkan untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, mengembangkan sebuah konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cui di dalam sebuah pembelajaran, itu akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Refleksi kita, karena sebuah masa kerja atau pengalaman yang lama itu belum tentu kemudian menjamin akan kita bisa membawakan sebuah pembelajaran yang berkualitas apabila tidak kita barengi dengan kegiatan yang refleksif atau kegiatan-kegiatan yang kemudian kita refleksikan setiap hari, mengambil pelajaran, melihat mana hal-hal yang positif, mana hal yang negatif, itu adalah menjadi suatu modal dasar untuk kita bisa membawa sebuah perubahan dan kualitas pembelajaran PJOK yang lebih baik. Jadi itu kakak-kakak yang bisa kita ambil kesimpulan daripada hasil diskusi kita. Selanjutnya saya ingin mendapatkan umpan balik dari kakak-kakak terkait dengan informasi apa dari kegiatan kita malam hari ini yang menarik terkait dengan tugas gerak pembelajaran PJOK. Saya akan kirimkan pertanyaan umpan balik ini di kolom chat. Selanjutnya nanti saya minta kakak-kakak untuk menuliskan jawabannya singkat, padat, dan jelas saja di kolom chat. Saya berikan waktu 1 menit untuk kakak-kakak memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan umpan balik yang akan saya berikan di kolom chat. Ya, silakan kakak-kakak bisa diperhatikan di kolom chat. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK kita pada malam hari ini? Silakan, saya berikan waktu 1 menit saja untuk pertanyaan ini. Silakan. Oke, ada. Ada ya. Ada. Hasanuddin menjelaskan adanya itu adalah bagaimana menggunakan cui dalam pembelajaran. Heri ada. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kak Nurul ada. Selanjutnya saya lanjutkan sambil menunggu jawaban yang lain. Kak Ervan ada, Kak Kris ada hal-hal
Oke. Ada ya. Baik. Terima kasih kakak-kakak untuk jawabannya. Jadi semoga saja dengan adanya sebuah dengan jawaban yang kakak-kakak kirimkan ini, berarti memang ada sesuatu, ada informasi yang menarik bagi kita untuk kemudian kita bisa jadikan panduan atau melakukan sebuah perubahan nantinya di dalam proses kita memandu pembelajaran PJOK. Selanjutnya pertanyaan terakhir yang ingin saya berikan, nanti kakak-kakak tetap menjawab di kolom chat. Ya, pertanyaan selanjutnya kakak-kakak bisa diperhatikan di kolom chat. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Berikan alasannya. Jadi, sekali lagi, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi? Apa yang ingin kakak ketahui lebih banyak lagi, begitu ya, terkait dengan penyajian tugas gerak di dalam pembelajaran PJOK. Kemudian, sampaikan apa yang menjadi alasannya. Silakan 1 menit, kakak-kakak, saya berikan waktu. Kak Eko. Jawaban Kak Eko di sini yaitu Kak Eko ingin mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan CUI, bagaimana CUI itu kemudian bisa digunakan untuk memahami, mengingatkan murid dalam keterampilan gerak. Itu jawaban dari Kak Eko. Kemudian Kak Irfan sama terkait dengan CUI, karena selama ini dalam pembelajaran kebanyakan kita menggunakan kata perintah. Selanjutnya masih kita tunggu kakak-kakak yang lain. Kak Jainul Bahri menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Alasannya pengelolaan kelas sangat penting dalam pelaksanaan tugas gerak. Maka pengaturan pembelajaran harus dijelaskan secara gamblang dan dapat menjadi bagian dari demonstrasi. Ya. KM Isna ini ada ingin memahami serta menyajikan kalimat yang lebih efektif agar siswa cepat memahami apa yang disajikan. Baik, ini masih terkait dengan ini. Jadi tips ya kakak-kakak ya, untuk kita bisa memberikan sebuah isyarat yang tepat itu dan efektif, itu kita harus ingat yang pertama adalah bahwa CUI atau isyarat yang kita berikan itu harus singkat, padat, jelas. Kemudian yang kedua, yang tentu tidak kalah pentingnya adalah kita memang benar-benar memahami konten gerak yang sedang kita ajarkan. Kemampuan kita untuk menguasai konten gerak materi A misalnya begitu, itu tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap isyarat-isyarat yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Misalnya di dalam sepak bola, ketika kita menendang bola, maka
hal-hal yang misalnya kita perlu perhatikan adalah kata-kata yang singkat, padat, dan jelas, tetapi kemudian itu bisa dimaknai sebagai satu kata kunci dalam proses keterampilan yang harus dikuasai. Karena menjadi sesuatu yang sulit buat peserta didik kita untuk dia bisa menerjemahkan sebuah informasi di saat mereka sedang melakukan sebuah aktivitas. Oleh karena itu, triknya adalah harus singkat, padat, dan jelas. Jadi begitu ya kakak-kakak ya. Impact misalnya, kata-kata impact atau perkenaan. Jadi ketika kita mengajar pada kelas rendah dengan kelas tinggi, kata impact atau perkenaan itu juga bisa menjadi masalah ketika kita tidak tepat menggunakan kata tersebut pada tingkatan atau umur di mana kemudian kita mengajar. Kita juga harus menggunakan istilah-istilah yang kemudian gampang dimengerti oleh peserta didik kita. Walaupun mungkin apa yang kita sampaikan itu mengandung arti dan makna yang sama. Baik, Hendra. Perhatian dari siswa dengan baik. Untuk yang disampaikan oleh Kak Kris Panji, saya mengambil satu perhatian ya. Jadi bagaimana kemudian siswa juga bisa memberikan perhatian kepada kita. Ini saya melihat dari contoh-contoh video yang kakak-kakak sudah berikan kepada saya. Bahwa uniform yang kita gunakan atau penampilan kita itu juga sebenarnya menjadi salah satu daya tarik yang kemudian memungkinkan siswa kita untuk memberikan perhatian lebih kepada kita. Jadi kalau kita istilahkan itu, kita itu artis ya, artis atau selebritis atau model, role model. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai guru PJOK agar bisa mendapatkan perhatian juga dari siswa kita di dalam mengajar, mari kita sama-sama untuk menunjukkan bahwa kita adalah sosok yang bersih begitu, sosok yang rapi, kemudian sosok yang kemudian bisa dijadikan panutan begitu. Kita tidak ingin bahwa guru-guru PJOK di zaman sekarang ini masih enggan untuk memperhatikan penampilannya. Ya, bagaimana kita kemudian menggunakan pakaian yang bukan harus mewah atau mahal ya, tetapi kemudian rapi, bersih, kemudian match, begitu. Tentu saja itu juga menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Baik, itu terkait dengan perhatian. Saya mengambil contohnya satu persatu aja ya kakak-kakak ya. Kemudian Kak Julhan terkait menetapkan tanda perolehan selama ini kita sering menggunakan fluid sama perhatian tadi kita akan mudah mencapai tujuan. Benar sekali apa yang disampaikan Kak Sandika, Kak Ildan. Syarat referensi dan evaluasi pada benar-benar bisa mengerti pembelajaran, lingkungan belajar, Hasanuddin terkait dengan lingkungan belajar. Baik, kakak-kakak sekalian, apa yang disampaikan di kolom chat oleh kakak-kakak, saya pikir sudah mewakili sebagian besar daripada apa yang kemudian menjadi sesuatu yang ingin diperdalam lagi oleh kakak-kakak. Ini nanti bisa menjadi sebuah bahan dan diskusi atau menggali lebih dalam lagi, merefleksikan kembali, mengingat kembali sampai sejauh mana proses kita sebagai guru PJOK memandu pembelajaran PJOK selama ini. Yang tentunya kita berharap ke depannya hal-hal itu bisa kita lakukan, kita ambil pelajaran untuk kita bisa merubah hal-hal yang mungkin dulunya kurang baik menjadi lebih baik. Baik kakak-kakak,
kita sudah berada di akhir daripada kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan atensi serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak yang telah luar biasa mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Saya rasa cukup. Kemudian untuk kegiatan luring, saya akan menginformasikan lebih lanjut lagi informasi terbaru di grup. Yang jelas, mari kita bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan luring, siapkan fisik, kemudian mental, dan juga tentu saja kenapa mental, karena harus berpisah dengan keluarga. Mudah-mudahan nanti kita lihat saja seperti apa polanya. Yang jelas saya rasa kakak-kakak adalah orang-orang yang hebat, yang selalu siap dengan segala macam bentuk perubahan dan juga kondisi yang berbeda. Akhir kata, saya atas nama fasilitator undur diri. Sekaligus Kak Hildan, saya izin untuk langsung menutup kegiatan ini untuk berkah dan manfaatnya kegiatan ini. Mari kita tutup pertemuan tatap maya pada malam hari ini dengan kita sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tutup, saya minta untuk kamera. Saya diingatkan sekali oleh Satker untuk tetap mengambil gambar di akhir pertemuan. Alhamdulillah. Kakak-kakak semangat. Baik, kakak-kakak, saya coba akan ambil gambar semuanya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya kakak-kakak. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya. Izin lip.